antara persiapan yang mereka lakukan adalah menyiapkan stadion serta tempat latihan yang baik bagi tim peserta. Saya guys sebenarnya tidak menjangkakan ya yang Indonesia U17 ini akan menjadi tuan rumah, dan Indonesia sebenarnya sebelum ini pada U20 yang pada awalnya menjadi tuan rumah U20 itu gagal disebabkan oleh beberapa faktor lain, dan saya tidak menjangkakan sama sekali Indonesia akan terpilih kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia ini U17 ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Salam sepak bola Piala Dunia U17 yang akan berlangsung hanya tinggal beberapa hari lagi guys. Jadi menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia pada kali ini U17 ini merupakan sebuah tournament yang sangat berprestis ya. Dan ini selalu dianggap sebagai penghormatan kepada tuan rumah, yaitu pada kali ini Indonesia ya. Jadi penghormatan yang sangat besar bagi negara Indonesia karena telah terpilih menjadi tuan rumah yang julung-julung kali diadakan di Asia Tenggara ini. Jadi ini adalah olahraga ataupun tournament yang bergengsi yang kalau diikutkan ini Indonesia ini pilihan di Asia Tenggara ini satu pilihan yang sangat tepat pada waktu ini ya, pada saat ini, karena Indonesia memiliki fasilitas stadion yang begitu sempurna dan telah diiktiraf oleh FIFA. Jadi keberhasilan Indonesia dalam menjadi tuan rumah turnamen ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat terhadap pengembangan sepak bola di tingkat antarabangsa dan juga di global ini. Oke guys, dalam video pada kali ini kita lihat bagaimana ramai yang sebenarnya salut kepada Indonesia, karena penganjuran Indonesia pada kali ini bukan penganjuran yang main-main guys. Ini adalah persiapan yang sangat jitu, persiapan yang sangat lengkap, sempurna dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini. Bagaimana kita melihat infrastruktur dan fasilitas yang luar biasa ini menciptakan satu fenomena ataupun satu yang sangat mengesankan kepada para pemain Piala Dunia dan juga penggemar-penggemar sepak bola yang akan datang ke stadion nanti. Jadi yuk kita simak dulu daripada video ini daripada channel GL News Report ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, tanpa berbasa-basi guys, yuk kita simak dulu video momen yang bersejarah ini. GL Report, jangan lupa subscribe guys untuk channel itu. Piala Dunia U17 tinggal menghitung hari. Segala persiapan terus dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Di antara persiapan yang mereka lakukan adalah menyiapkan stadion serta tempat latihan yang baik bagi tim peserta. Saya guys sebenarnya tidak menjangkakan ya yang Indonesia U17 ini akan menjadi tuan rumah, dan Indonesia sebenarnya sebelum ini pada U20 yang pada awalnya menjadi tuan rumah U20 itu gagal disebabkan oleh beberapa faktor lain, dan saya tidak menjangkakan sama sekali Indonesia akan terpilih kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia ini U17 ini. Karena sebelum ini pun U20 itu banyak yang memprotes kenapa tidak menjadi kedatangan negara Israel dan sebagainya lah. Nah, tapi ini hasil daripada Bapak Erick Thohir yang begitu akrab dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga beberapa presiden klub lain di luar negara yang begitu sangat mencoba untuk menjadi tuan rumah pada kali ini, dan akhirnya Bapak Erick Thohir dapat meyakinkan Presiden FIFA ini bahwa Indonesia itu sempurna dalam penganjuran pada kali ini. Jadi betul-betul terjadi guys. Jadi ini salah satu jasa untuk Bapak Erick Thohir.
Kita lanjut guys dulu. Untuk saat ini, para peserta sudah berdatangan ke Indonesia. Mereka juga sudah memulai adaptasi dengan cuaca serta suasana di tanah air. Terhitung para tim peserta belum ada yang mengeluh saat berada di sini. Mungkin itu terjadi berkat keseriusan pemerintah dalam menyiapkan ajang 2 tahunan tersebut. Bahkan keseriusan itu sampai membuat negara-negara lain salut dengan Indonesia. Piala Dunia U17 ini 2 tahun sekali ya. Berikut ini adalah jawabannya. Oke, kita lihat guys ya. Megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Apa antara salah satu yang menyebabkan pada bulan Maret kemegahan lalu, itu? Indonesia harus menerima kenyataan saat status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut oleh FIFA. Nah, Padahal sebelum dicabut, Indonesia telah melakukan persiapan agar turnamen itu terlaksana dengan sempurna. Di antaranya adalah menyiapkan stadion sebagai venue. Pada Piala Dunia U20, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion. Stadion itu adalah Gelora Bung Karno, Gelora Bung Stadion Tomo Manahan, Stadion Jakabaring, Jakabaring, Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kapten dan Iwayan Stadion Dipta, Sijalak Harupat. Sijalak Harupat. Namun dengan batalnya semua status canggih. tuan rumah, stadion-stadion tersebut menjadi sia-sia. Padahal Indonesia telah mengeluarkan banyak biaya untuk merenovasi stadion-stadion itu. Tapi akhirnya terpilih juga ya menjadi tuan rumah nih. Kecewa pastinya ada, karena saat Indonesia batal menjadi tuan rumah, FIFA malah menunjuk Argentina sebagai penggantinya. Parahnya saat Argentina menjadi tuan rumah, mereka hanya menyediakan stadion biasa. Contohnya adalah stadion yang digunakan untuk laga final. Jika diperhatikan dengan seksama, rumput stadion tersebut terlihat rusak dan seharusnya ini yang digunakan di Piala Dunia U20 kan Argentina sebagai pengganti. Punyalah buruk, dia punya rumput nih. Aduh, memang kalah jauh lah daripada stadion-stadion yang ada di Indonesia kan guys. tidak layak untuk dijadikan venue sekelas Piala Dunia. Betul-betul nggak layak kok kalau begini dia punya rumputnya nih. Aduh, macam main di Liga Tarkam juga rumputnya nih guys ya. Wih, betul-betul. Setelah Piala Dunia U20 jauh lebih selesai, baik Indonesia punya rumput. datang dari FIFA. Melalui ketuanya, yakni Gianni Infantino, Federasi Sepak Bola Dunia akhirnya menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia ditunjuk sebagai pengganti Peru karena negara tersebut dianggap belum siap karena alasan infrastruktur. Tentu sebuah kabar positif sekaligus kabar yang membuat pusing PSSI karena persiapan yang mereka lakukan sangatlah terbatas. Namun PSSI tak menyerah dan berjanji akan memberikan yang terbaik supaya nama Indonesia harum di mata dunia. Tapi saya salut juga lah dengan Bapak Erick Thohir ini. Dia juga lah yang membawa Argentina bermain dengan Indonesia dan dia juga lah yang membawa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini. Sebab keyakinan Presiden FIFA kepada Bapak Erick Thohir ini sangat tinggi ya. Sebab itu hubungan mereka itu begitu erat sekali. Nah, ini bukan calang-calang juga Bapak Erick Thohir inilah. Bukan kaleng-kaleng ini dia punya pengurusan. Oleh PSSI tak ingin mendapatkan kritikan seperti Argentina. PSSI benar-benar menyiapkan stadion yang layak bagi tim peserta. Kini sudah ada 4 stadion yang siap digunakan untuk turnamen 2 tahunan tersebut. Di antaranya adalah Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Selain stadion, PSSI juga menyiapkan tempat latihan serta training center bertaraf internasional. Memang mantap lah kan. Memang semua orang akan puas hati lah kan. PSSI dan Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Kini segala fasilitas yang mereka persiapkan benar-benar dinikmati oleh negara peserta. Di antaranya adalah sebagai berikut. Oh, kita tengok siapa Argentina kagum dengan Stadion Sijalak Harupat.
Saat tiba di Indonesia, Argentina langsung menuju Bandung untuk melakukan adaptasi. Bandung dituju Terus karena ke selama Bandung, Piala ya? Dunia, mereka akan bermain di Stadion Jalak Harupat. Skuad asuhan Diego Placente itu akan tergabung di D bersama Jepang, Senegal, dan Polandia. Selama di Bandung, timnas Argentina juga langsung melakukan latihan. Para pemain tampak senang sekaligus antusias mencoba stadion markas dari tim Persib Bandung tersebut. Awal loh Argentina latihan di sini, Jalak Harupat. Saingannya di grup ini Jepang lah. Jepang memang, waktu ini Jepang memang sangat hebat juga Para latihannya. negara peserta berebut Bali Training Center. Oh, ini lagi Bali. Ini Bali lagi. Training Center akhir-akhir ini menjadi tempat yang ramai diperbincangkan. Itu terjadi karena di tempat tersebut terdapat beberapa negara yang melakukan latihan sebelum Piala Dunia bergulir. Tercatat negara-negara cantiknya. tersebut adalah Amerika Serikat, Mantap. Jepang, Dengan Meksiko, pemandangan. hingga Kanada. Kini ada 2 negara. Tengok guys, siapa yang latihan di sini nih. Memang puas hati lah. Memang ini sejarah lah untuk mereka berlatih dengan pemandangan lautan yang luas, gilanya. Ini saya pun baru nampak juga lah training center sebegini ya di tepi lautan ya, luas. Lain Mantap. yang menyusul ke sana. Wow. 2 negara itu adalah Argentina dan timnas No. Spanyol. Mereka Spanyol juga dengan penasaran Argentina di dengan sini mewahnya fasilitas yang ada di Bali Training Center. Terkejut juga orang ini kan guys. Tengok training center sebegini. Sekali dengan wisata, sekali dengan wisata. Dapat latihan, dapat berwisata juga. Wow, betul-betul keren guys, keren. Mantap Indonesia memakai stadion besar sebagai tuan rumah. Oke, memakai stadion besar sebagai tuan Berbeda rumah. dengan Piala Dunia guys. Senior, FIFA membebaskan stadion untuk Piala Dunia U17, di mana mereka tak mengharapkan stadion berkapasitas besar untuk dijadikan tuan rumah. Karena yang terpenting, kualitas lapangannya layak untuk digunakan. Namun Indonesia tak mengindahkan itu, karena mereka menggunakan stadion besar untuk dijadikan tuan rumah Piala Dunia. Stadion yang dimaksud adalah Jakarta International Stadium. Stadion yang berkapasitas 82.000 penonton. 82.000. Tak hanya besar, stadion tersebut juga terlihat sangat mewah jika dibandingkan dengan stadion-stadion tuan rumah di negara lain. Ditutup lagi, boleh tutup, boleh buka. Puas hati lah guys, keren lah memang. Cuma sayang ya, pembukaan bukan di sini. Pembukaan nanti di Gelora Bung Tomo kan. Kerennya. Berbeda jauh dengan tuan rumah sebelumnya. Brazil adalah tuan rumah Piala Dunia U17 sebelumnya. Pada edisi tersebut, mereka hanya menyiapkan 4 stadion dengan kapasitas kecil. Yang paling kecil adalah Estadio Olimpico dengan kapasitas 13.500. 13.000 Sementara ya. yang besar adalah Estadio Kleber Andrade dengan kapasitas 21.000 penonton. Itu Untuk sih kapasitas besarnya, yang paling besar, 21.000. jumlah itu hampir disamai oleh Stadion Manahan, yang notabene adalah stadion dengan kapasitas terkecil di Piala Dunia Indonesia tahun ini. Tentu sebuah perbedaan yang menunjukkan jika Indonesia benar-benar serius sebagai tuan rumah Piala Dunia. Menang jauh, menang telak ini Indonesia kalau dari segi stadion juga guys. Dengan negara Brazil dan Argentina. Apa yang dilakukan oleh Indonesia itu akhirnya mendapatkan pujian dari pelatih timnas Brazil. Menurutnya, untuk sekedar menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia benar tak main-main dan mempersiapkannya dengan sangat baik. Sebelum saya tiba di sini, saya tak memiliki banyak pandangan. Saya hanya tahu jika pemain dari negara kami banyak yang bermain di sini. Tapi setelah saya tahu stadion di mana kami akan bermain, saya kaget. Stadion itu kabarnya berkapasitas 82.000. Itu adalah stadion terbesar di negara ini. Mungkin kata Felipe Leão pada media. Di negara dorang tiadalah sebesar ini kan. Semoga dengan sambutan positif dari negara peserta bisa membuat nama Indonesia lebih dikenal dunia.
Ini juga menjadi peluang Indonesia untuk membranding diri jika ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia di level senior. Kini modalnya sudah ada, apalagi ditambah dengan hubungan baik PSSI dengan Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino. Sehingga bukan tidak mungkin, di masa depan kita akan melihat timnas senior bermain di Piala Dunia. Jadi itulah megahnya Piala Dunia U17 yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia beberapa hari mendatang. Mantap guys ya. Itu dia guys, kalau kita melihat daripada video ini tadi, saya pun tidak menyangka sebenarnya yang Indonesia bisa mengalahkan Argentina dan Brazil daripada segi fasilitas dan juga infrastruktur stadion-stadion yang ada. Kalau kita lihat guys, Brazil tuan rumah sebelumnya U17 ya, tidak pun mempunyai stadion-stadion yang secanggih Indonesia. Paling besar pun dia punya kapasitas yang dia bagi tahu tadi 21.000 dan paling kecil 13.000. Itu sangat kecil ya. Mungkin main di mana? Di Bandung kah? Di Bandung pun sudah kalah tuh 13.000 punya stadion di Brazil tuh. Belum lagi dorang melihat sendiri bagaimana penyokong penonton yang ada di Indonesia. Lebih ratusan juta penggemar sepak bola. Kalau semua turun ke stadion, mesti dorang lagi kaget guys. Dan mungkin ketar-ketir juga melihat. Kalau contohlah Indonesia mainkan di Gelora Bung Tomo, contohlah stadion semua full, penuh. Mesti lawan-lawannya ini akan rasa gementar, begitu. Sebab mungkin di tempat dorang tiada. Tengoklah tadi di Argentina, walaupun Argentina ini daripada segi ranking FIFA-nya nomor 1 di dunia dan menjuarai Piala Dunia, tetapi daripada segi infrastruktur dan juga dia punya fasilitas stadion, nampak rumput tadi itu cukup buruk ya. Dan itu dibuat ketika Piala Dunia U20 yang Indonesia sepatutnya tuan rumah tetapi tidak jadi, dipindahkan ke Argentina. Dan nampak tadi final antara Uruguay dengan tim apa tadi itu, menang 1-0 dan tengok keadaan rumput padang di lapangannya itu macam mana. Punya buruk guys, macam tidak terurus ya. Sedangkan itu Piala Dunia U20. Jadi nampak jauh perbedaan itu dengan Indonesia. Kalau ditengok dari 4 stadion yang menyediakan fasilitas yang sungguh hebat ini, seperti JIS, Jalak Harupat, Menahan Solo, dan juga di Bung Tomo, itu jauh meninggalkan stadion yang ada di Brazil dan juga di Argentina guys. Ya, kita akui walaupun Indonesia dari segi permainan sepak bolanya tim Garuda Muda U17 mungkin tidaklah sehebat negara-negara lainnya seperti Argentina dan Brazil, tetapi sekurang-kurangnya kemenangan itu dari segi infrastruktur, stadion, fasilitasnya, kemudian ada training centernya, dan juga mungkin wisata-wisata yang menarik di Indonesia itu yang menang. Keramahan penduduknya juga terutamanya. Dan yang paling penting, penggemar sepak bolanya. Ratusan juta yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, dan mudah-mudahan juga nanti Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Tomo itu penuh dengan stadion, supaya tim seperti Panama yang dilawannya, Ekuador dan juga Maroko itu gementar, ketar-ketir melihat keadaan stadion itu nanti. Jadi saya mendoakan sedemikian guys, mudah-mudahan berjalan lancar, stadion penuh, dan juga Indonesia dapat menyajikan persembahan yang menarik juga nanti. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.